Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang soal-soal AKM Matematika. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal berikut berlaku untuk nomor 1 sampai nomor 6. Kita akan gunakan semua data ini untuk ke-6 soal tersebut. Beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal, maksudnya sebelum diskon, dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Oke, di sini ada 4 toko, yaitu Toko Jaya, Andini Busana, Selaras, dan Bagus Fashion. Untuk Toko Jaya, diskon untuk baju 25% dan celana 10%. Untuk Toko Andini Busana, diskon untuk baju 20%, untuk celana 15%. Untuk Toko Selaras, diskon untuk baju 15% dan celana 20%. Sedangkan untuk Toko Bagus, diskon untuk baju 10% dan diskon untuk celana 25%. Harga baju dan celana sebelum diskon sama, yaitu baju 80.000 dan celana 100.000. Sekarang kita analisis keempat toko tersebut. Oke, kita bahas untuk Toko Jaya terlebih dahulu. Di sini kita punya data bahwa baju diskonnya 25% dan celana 10%. Oke, kita hitung ya. Harga diskon untuk baju 25/100 kali 80.000, hasilnya adalah 20.000. Harga setelah diskon berarti 80.000 dikurangi diskonnya 20.000 sama dengan 60.000. Kemudian untuk celana diskonnya sebesar 10%, kita kalikan dengan harga dasarnya yaitu 100.000, maka besar diskonnya adalah 10.000. Harga setelah diskon berarti 100.000 dikurang 10.000 sama dengan 90.000. Sekarang kita analisis Toko Andini Busana. Untuk baju diskonnya sebesar 20%. Maka 20% kalikan 80.000 sama dengan 16.000. Harga setelah diskonnya berarti 80.000 dikurang 60.000 sama dengan 64.000. Sekarang untuk celana, besar diskonnya adalah 15%, maka 15% kali 100.000 sama dengan 15.000. Harga setelah diskon berarti 100.000 dikurang dengan 15.000 sama dengan 85.000. Sekarang kita analisis Toko Selaras. Diskon bajunya sebesar 15%, maka 15% kali 80.000 sama dengan 12.000. Kemudian harga setelah diskonnya berarti 80.000 dikurang 12.000 sama dengan 68.000. Untuk celana, besar diskonnya adalah 20%, maka 20/100 kali 100.000 sama dengan 20.000. Sekarang harga setelah diskonnya menjadi 100.000 dikurang 20.000 sama dengan 80.000. Terakhir, Toko Bagus Fashion. Diskon bajunya 10%, maka 10/100 kali 80.000 sama dengan 8.000. Kemudian harga setelah diskonnya berarti 80.000 dikurang 8.000 sama dengan 72.000. Untuk celana, diskonnya adalah 25%, maka 25/100 kali 100.000 sama dengan 25.000. Jadi harga setelah didiskonnya adalah 100.000 dikurang 25.000 sama dengan 75.000.
Setelah didapatkan data tadi, maka kita simpan dalam sebuah tabel untuk memudahkan perhitungan soal-soal selanjutnya. Nah, di sini adalah harga diskonnya, besaran potongan harganya, dan di sini adalah harga setelah didiskon, yaitu yang dibayarkannya sebesar ini. Soal nomor 1. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di mana dia harus berbelanja, kita tinggal lihat dari tabel tadi, maka kita akan dapatkan data seperti ini. Toko Jaya totalnya 150.000, Toko Andini Busana totalnya 149.000, Toko Selaras totalnya 148.000, dan Toko Bagus Fashion totalnya 147.000. Jadi harus belanja di mana? Belanjanya di Toko Bagus Fashion karena paling murah, yaitu 147.000. Soal nomor 2. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di Toko Jaya. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Oke, membeli 3 baju di Toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Nanti kita hitung. Harga 1 baju setelah diskon di Toko Jaya paling murah. Demikian juga harga 1 baju dan 1 celana setelah diskon. Nanti kita hitung juga. Besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Nah, ini adalah data yang kita perlukan. Harga dasarnya adalah baju 80.000, kemudian besaran diskonnya untuk baju adalah 20.000, untuk celana 10.000. Kemudian harga setelah diskonnya untuk baju adalah 60.000. Nah, pernyataan yang pertama, membeli 3 baju di Toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Kita cek ya. 3 baju dengan harga normal berarti 3 kali 80.000 sama dengan 240.000. 4 baju setelah diskon berarti 4 kali 60.000 sama dengan 240.000. Karena sama, berarti pernyataan ini benar. Pernyataan kedua, harga 1 baju setelah diskon di Toko Jaya paling murah. Demikian juga harga 1 baju dan 1 celana setelah diskon. Kita cek ya. Untuk baju setelah diskon 60.000, betul paling murah. Kemudian 1 baju dan 1 celana kita jumlahkan itu 150.000. Bukan paling murah, justru ini paling mahal. Maka pernyataan kedua tidak benar. Pernyataan ketiga, besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Kita cek harga diskon 2 baju dan 2 celana, berarti ini untuk baju 2 kali 20.000, ini besar diskonnya baju, ditambah dengan 2 kali 10.000, ini adalah harga diskon celana, maka hasilnya adalah 60.000. Harga baju setelah diskon itu 60.000 juga, maka pernyataan ketiga benar. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Pernyataan pertama, selisih harga 1 baju setelah diskon di Toko Jaya dan Toko Selaras adalah 10.000. Nanti kita hitung. Kemudian pernyataan kedua,
Harga paling mahal untuk sebuah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Kita cek ya. Nah, yang kita perhatikan adalah harga baju setelah diskon di Toko Jaya sebesar 60.000. Kemudian harga baju di Toko Selaras setelah diskon adalah 68.000. Kemudian harga celana di Toko Bagus Fashion setelah diskon adalah 75.000. Kita cek pernyataan ke-1. Selisih harga satu baju setelah diskon di Toko Jaya dan Toko Selaras adalah 10.000. Di Toko Jaya itu 60.000 dan di Toko Selaras 68.000. Maka selisihnya adalah 8.000. Maka pernyataan pertama ini tidak benar. Pernyataan kedua. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di Toko Bagus Fashion. Dari data tabel tadi bahwa harganya adalah 75.000. Kenyataannya adalah paling murah, maka pernyataan kedua tidak benar. Soal nomor 4. Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko mana? Nah, pertama kita hitung dulu uangnya itu adalah sebesar belanjaan di Toko Jaya, berarti harga satu bajunya adalah 60.000 dan harga satu celananya adalah 90.000, sehingga totalnya adalah 150.000. Jadi Gunawan memiliki uang 150.000. Sekarang dia ingin punya kembalian 2.000. Maka kita cek di Toko Selaras bahwa harga bajunya setelah diskon adalah 68.000 dan harga celananya setelah diskon adalah 80.000. Sehingga jika berbelanja di Toko Selaras, total belanjaannya adalah 148.000 sehingga bisa mendapat kembalian sebesar 2.000. Ini adalah data yang diperlukan. Oke, soal nomor 5. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkan jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri dengan harga yang tepat setelah diskon pada kolom sebelah kanan. Kita cek lagi dari tabel ya. Harga satu baju di Toko Bagus Fashion adalah 72.000. Kemudian harga satu celana di Toko Andini Busana adalah 85.000. Harga satu baju di Toko Jaya adalah 60.000 dan harga satu celana di Toko Selaras adalah 80.000. Ini data yang diperlukan untuk soal nomor tadi ya. Oke, soal nomor 6. Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda. Ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Oke, kita cek satu-satu. Baju di Toko Jaya paling murah adalah 60.000. Kemudian celana yang paling murah adalah di Toko Bagus Fashion sebesar 75.000. Maka kita jumlahkan total belanjaannya adalah 135.000. Uangnya 200.000. Setelah berbelanja 135.000, maka punya sisa 65.000. Ini adalah data yang diperlukan untuk soal tadi. Bajunya 60.000, kemudian celananya 75.000. Sekarang data ini adalah dibutuhkan untuk soal nomor 7 sampai nomor
Perhatikan diagramnya. Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Soal nomor 7, kita harus menghitung rata-rata TPT perempuan tahun 2015 sampai 2019 untuk yang B-nya, yang laki-lakinya, dan yang C untuk laki-laki dan perempuan. Dari data tadi, maka kita bisa menghitung untuk perempuan, tinggal dicek saja dari datanya, 6,37 ditambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 ditambah 5,23, kemudian kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 5,55. Kemudian untuk laki-laki, kita lihat juga datanya dari tabel tadi, 6,07 ditambah 5,70 ditambah 5,53 ditambah 5,40 ditambah 5,31, kemudian dibagi dengan 5, dan hasilnya adalah 5,60. Nah, sekarang untuk gabungannya laki-laki dan perempuan, maka kita tinggal jumlahkan 27,75 ditambah 28,01 lalu dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 5,58. Manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding dengan data semula? Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 65 tahun tidak tercatat. Ini tidak benar karena memang usia tersebut tidak dicatat. Kemudian pernyataan kedua, pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 14 sampai 18 tahun tidak tercatat. Ini juga tidak benar karena memang pada usia ini tidak dicatat. Kemudian pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 67 tahun tercatat. Ini juga tidak benar karena usia segini memang tidak dimasukkan datanya. Nah, pernyataan yang benar adalah pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada tahun 2000 pada usia 18 sampai 20 tahun tidak tercatat. Harusnya mereka tercatat. Joni, seorang lulusan SMA pada tahun 2018 dan berumur 18 tahun saat lulus. Ia dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, maka tingkat pengangguran terbuka akan turun. Benar. Kemudian pernyataan kedua, umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Salah, usia tersebut masuk dalam angkatan kerja. Kemudian pernyataan ketiga, kualifikasi pendidikan Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Ini salah juga karena yang
menjadi ukuran masuk ke dalam angkatan kerja adalah berdasarkan usia, bukan kualifikasi pendidikan. Data berikut digunakan untuk soal nomor 10 dan nomor 11. Berikut adalah datanya. Ini adalah kemasan biskuit, kemudian ini toplesnya, isinya biskuit, kemudian ini ukuran toplesnya. Diameternya 16 dan tingginya 21. Ini adalah ukuran biskuitnya. Tingginya 1 dan diameternya adalah 4 cm. Banu memiliki biskuit yang dimasukkan dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Ia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis, sehingga ia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. Ketika Banu ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit adalah Rp6.000 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Oke. Soal nomor ke-10. Volume toples yang dimiliki Banu. Oke, kita punya datanya tadi bahwa diameternya 16 dan tingginya 21. Volume tabung dihitung dengan rumus VR kuadrat T. V-nya kita gunakan 22/7. Jari-jarinya dihitung dari diameter dibagi 2. Jadi 16 bagi 2 adalah 8. Maka jari-jari kuadrat 8 kali 8. Kemudian tinggi toples adalah 21. Setelah dihitung, hasilnya adalah 4.224 cm persegi. Nah, lebar kemasannya 5 cm. Di dalam kemasan tersebut terdapat sebuah wadah plastik berbentuk balok seperti pada gambar. Nah, wadah tersebut digunakan untuk menjaga agar biskuit tidak mudah hancur. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Berikan penjelasan. Oke, sekarang dilihat ukuran kemasannya. Panjangnya di sini kita ambil yang bawah, yaitu yang 19 cm. Kemudian tingginya di sini 3,5 cm. Kemudian untuk biskuitnya, ukuran diameternya adalah 4 cm dan tingginya 1 cm. Sekarang kita bayangkan biskuit ini berjejer ke sini, ditumpuk ke atas, berjejer berapa? Untuk ke samping berarti kita bisa memperkirakan akan ada 4 jejeran ya. Karena di sini 4 cm. 4 kali 4 di sini berarti 16 ya. Tidak mungkin 5 karena kurang dari 20. Kemudian untuk tingginya kemungkinannya adalah 3. Di sini 3,5, di sini 1. Berarti ada 3 tumpukan. Nah, biar lebih jelas, nah posisinya seperti ini. Ada 4 barisan, kemudian ke atasnya 3. Maka isi biskuitnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Soal berikut adalah untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya, berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya. Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Di sini tabelnya ya. Ada kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar tidur tamu, kamar tidur asisten rumah tangga, ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi mobil, kamar mandi, dan gudang.
Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di samping setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Soal nomor 12. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Pada lahan tersebut, Pak Ali juga berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Pak Ali dan istrinya akan tidur di kamar tidur utama, sedangkan anaknya tidur di kamar tidur anak. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Kemudian Pak Ali tidak membuat kamar khusus untuk tamu. Dan terakhir, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Pertanyaannya, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Oke, kita gunakan data berikut ini. Pertama, 1 are itu adalah 100 meter persegi. Kita hitung kamar utama berdasarkan data di sini. 4 kali 3 sama dengan 12 meter persegi. Kamar tidur anak 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Kemudian ingin 2 kamar mandi, maka 2 kali 2,5 kali 1,5 sama dengan 75 meter persegi. Ruang tamunya 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi. Dapur 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Ruang makan 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi, garasi 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi, dan gudang 3 kali 2 sama dengan 6 meter persegi. Maka totalnya adalah 82,5 meter persegi. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah ideal? Bisa, karena rumah ideal Pak Ali cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Soal terakhir, perhatikan denah rumah berikut. Berdasarkan denah rumah yang diberikan, tentukan apakah ruangan-ruangan berikut ini ideal atau tidak ideal. Sekarang kita cek ruang makan. Ini ruang makannya, jika di sini 3 meter dan di sini juga 3 meter, maka ukuran ruang makan adalah 4 kali 3 meter. Ini tidak ideal karena terlalu besar. Ruang makan cukup 3 kali 3 meter. Kemudian kita cek kamar tidur anak. Di sini 3 meter, ke sini 3 meter, berarti ini ideal. Bagaimana dengan dapur? Dapurnya berarti dari ke sini 1,5 meter dan di sininya 3 meter. Ini juga tidak ideal karena terlalu kecil. Harusnya 3 kali 3 meter. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.